Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat pembelajar. Berjumpa lagi dengan channel dengan saya di sini. Melanjutkan pembelajaran kita tentang bagaimana membangun komunikasi efektif. Kita hari ini masuk pada pembahasan tentang bagaimana menggunakan metafora. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana yang menjadi pertama dan utama sekali adalah menggunakan tools di dalam NLP yang disebut sebagai pacing leading ya, atau report building. Nah, kali ini kita melanjutkan bagaimana menggunakan metafora, adalah tools yang kedua di dalam NLP tools ya. Metafora adalah pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya. Jadi menggunakan istilah-istilah lain yang berbeda ya dengan makna yang sesungguhnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Metafora merupakan salah satu majas ya, di dalam gaya bahasa sastra namanya majas ya. Seperti halnya majasi dalam bab kata dan makna atau ilmu logika, makna yang terkandung dalam majas metafora adalah suatu peletakan kedua dari makna asalnya, yaitu makna yang bukan menggunakan kata dalam arti sesungguhnya, melainkan sebagai kiasan. Ya, jadi metafora adalah menggunakan kiasan yang berdasarkan persamaan dan perbandingan. Penggunaan metafora ini akan membantu mempermudah komunikasi kita, baik itu secara lisan maupun tertulis ya, dengan mitra bicara kita. Apalagi kalau kita di dalam ranah publikasi, maksud saya komunikasi publik gitu ya. Misalnya pada saat presentasi dan sebagainya, metafora itu sangat diperlukan untuk mempermudah memahamkan sebuah katakanlah pendapat ya dan sebagainya. Saya langsung saja contoh di mana saya pernah menggunakan biasanya menggunakan tulisan-tulisan yang mengandung metafora. Saya ambil salah satunya adalah di Facebook gitu ya. Nah, saya pernah menulis di Facebook Januari 2019 tentang leadership. Perhatikan beberapa metafora yang saya gunakan. Leadership, kunci keberhasilan sebuah kampus. Itu tulisan tahun lalu ya. Kita semua tahu bahwa yang namanya perang dalam bisnis sekarang itu adalah metafora. Perang dalam bisnis sekarang ini makin terbuka sejak dilanda globalisasi. Ditambah dorongan turbulensi revolusi industri era keempat ini yang membalik banyak asumsi. Dulu siapa yang bermodal kuat dijamin menjadi pemenang. Kemudian terbukti modal kuat tidak lagi menjadi senjata pamungkas. Senjata pamungkas adalah metafora. Inovasi mengganti posisi kunci modal. Tapi kemudian asumsi ini pun nyaris tidak berlaku setelah pembuktian berlanjut. Ya. Banyak perusahaan yang dulu dikenal inovatif, kini rontok mirip dahan segar terserang hama penggerek batang. Kayak pohon mangga saya. Jadi kebetulan memang pohon mangga saya itu diserang penggerek batang dan bunga-bunganya yang belum menjadi buah itu rontok. Itu adalah metafora ya. Tak sempat membusuk, tahu-tahu rontok ya. Lalu dikenallah istilah disruptive innovation. Inovasi yang lain menghancurkan inovasi seiring lainnya. Lihatlah, Microsoft mengalami stagnansi, sedang berjuang untuk bertahan. Dell limbung seperti kena vertigo. Saya juga kena vertigo.
BlackBerry sudah in memoriam, ya, pernah jaya sumber jagung dengan BBM-nya, ya, dan kita sudah tahu semua itu. Sony pun juga, apa kabarnya, ya, walaupun saat ini pada saat saya tulis tahun lalu belum terlihat bagaimana Sony berkembang. Nah, sekarang Sony fokus malah inovasinya di bidang teknologi kamera, saya lihat yang cukup banyak gitu ya. Nah, bukankah mereka yang disebut di atas adalah pemain top yang inovatif? Ternyata sekarang mereka yang inovatif pun tertatih-tatih di medan laga. Karena begitu kuatnya persaingan, perubahan, dan segala macam, ya. Lalu apa yang menyebabkan mereka rontok? Dari semua asumsi, kunci kemenangan yang tidak pernah berubah adalah leadership. Ya, sejak zaman bahula, leadership skill tak pernah berubah menjadi asumsi yang expired. Leadership skill adalah kunci utama kesuksesan atau kegagalan sebuah entitas. Sehebat apapun inovasi yang dilakukan bila tidak didukung kemampuan manajerial. Dan leadership tentunya semuanya menjadi sampah inovasi. Lalu bagaimana dengan perguruan tinggi? Apabila kita amati, kampus tidak jauh berbeda dengan dunia bisnis. Mungkin malah lebih dahsyat peperangannya. Lagi-lagi metafora, ya. Kunci kemenangan kampus pun sama dengan dunia bisnis. Yang manajemennya buruk, siap-siap gulung tikar. Sekalipun jagoan inovatif. Yang leadershipnya buruk, siap-siap hancur. Memilih pemimpin kampus seharusnya seperti memilih CEO sebuah perusahaan bisnis. Syarat utamanya adalah leadership dan manajemen skill tadi itu. Termasuk di dalamnya memahami dengan baik budaya organisasi yang adaptif. Nah, itulah contoh penggunaan metafora dalam sebuah tulisan. Di dalam penyampaian lisan kita bisa menggunakan hal yang sama untuk mempermudah pemahaman dan juga malah memperindah, karena di sana terkait karena dia majas tadi itu, ya, yaitu memudahkan komunikasi kita sehingga yang mendengarkan itu atau yang membacanya mendapat kesan selain mudah memahami, kesannya tidak membosankan, ya, dan menjadi unik, baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Nah, itulah contoh penggunaan metafora di dalam mengembangkan komunikasi efektif. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya terkait dengan penggunaan VAK, kemudian bagaimana menggunakan framing. Sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Learning, doing, and praying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.